Skor kebebasan pers dunia menurun. Pandemi COVID masih jadi penyebabnya. Sedikitnya 73% negara di dunia melakukan pembatasan terhadap media selama tahun 2020. Menurut laporan Indeks Kebebasan Pers terbitan kelompok advokasi hak wartawan Reporters Without Borders. Pandemi membuat pemerintah sebagian negara melakukan langkah drastis, termasuk penutupan perbatasan, karantina, dan pembatasan alat medis. Namun aktivis lain menilai pemerintah juga mengatur narasi terkait pandemi. We saw this in Turkey, Lebanon, Egypt, some of these countries, China, Pakistan, some of these countries use the opportunity of COVID-19 into politicizing the issue and creating misinformation about journalists who had been trying to do their job. Dampak ekonomi pandemi juga bisa membuat organisasi media menjadi bias, menurut Sekjen PBB. The pandemic has had another very dangerous side effect. It has accelerated the financial decline of many public interest media organizations. Selama tahun 2021, 59% responden di 28 negara mengaku tidak percaya pada informasi yang diberikan wartawan, menurut barometer kepercayaan rilisan Edelman. Selain tekanan kepada organisasi pemberitaan, sensor dan pembatasan internet dan media sosial juga jadi faktor penentu kebebasan pers. Contohnya pemerintah Turki yang meminta perusahaan teknologi untuk membuka kantor di Turki, namun dikhawatirkan akan membatasi kebebasan pers negara tersebut. Juga penurunan informasi dari media sosial yang dilakukan oleh pemerintah India menyangkut isu COVID-19 di negara tersebut. Dalam indeks kebebasan pers, Indonesia naik 6 poin dibanding tahun lalu, tapi masih berada di peringkat 113 dari 180 dan masuk kategori rentan persekusi. Catatan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, kasus kekerasan terhadap jurnalis naik 31 kasus pada tahun 2020. Pertama itu memang yang dominan adalah saat jurnalis melakukan peliputan ya, Omnibus Law. Jurnalis banyak sekali mendokumentasikan bagaimana represi yang dilakukan gitu ya oleh aparat keamanan terhadap massa. Nah, isu yang lain adalah terkait penanganan pandemi. Ini saling berkaitan sebenarnya ya, bagaimana bentuk-bentuk kritik kita gitu kan terhadap kebijakan publik ini kemudian itu dijadikan target serangan. Dan kerja jurnalis perempuan kerap mendapat tindakan represi baik secara fisik, verbal, hingga doxing atau pembukaan data pribadi seseorang lewat internet. Tentunya apabila perusahaan media kemudian tidak peduli untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis perempuan maupun gender lain misalnya yang rentan, ya ini tentunya juga akan berkaitan langsung dengan kualitas kebebasan pers kita. Malaysia jadi negara yang peringkatnya turun paling drastis dengan diterbitkannya Undang-Undang Berita Palsu yang dinilai aktivis sebagai cara pemerintah untuk mengekang kebebasan pers. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA.